الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لا فطرة على ركيك ولا على كافر إلا في مسلم لزمته نفقته ومن بعده هر لزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية وإن لم تكن بينه وبين سيده مهيئة وإلا فالفطرة على من وقع زمن الوجوب في نوبته ومن في نفقته جماعة ولم يجد ما بقي بفطرتهم بعد فطرة النفس ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم العام إن احتاج إليه ثم ولده الكبير. Kita masih membicarakan masalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah kemarin itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah apabila seseorang itu menemui 1 juzu daripada bulan Ramadan dan 1 juzu daripada Rabiul Awal. Artinya kalau orang itu meninggal di malam hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Apabila orang itu lahir di malam hari raya, maka tidak wajib zakat fitrah. Paham Bian? Jadi kalau orang itu misalnya lahirnya di malam hari raya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau meninggalnya di malam hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemui bulan Syawal dan bulan Ramadan. Sedangkan orang yang sakit, itu orang yang lahir itu kadang menemui akan bulan Ramadannya, walaupun dia di dalam kandungan mamanya. Belum keluar bahasa kita tadi. Itu kada wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan semalam itu harus lebihan, harus lebih daripada makanannya di siang dan malam hari. Jadi kalau kita berfitrah itu dilihat-lihat, malam itu kita ada bebaraskah untuk siang dan malamnya itu. Dalam artian untuk makan keluarga kita. Malam itu ada makanan, siang itu ada makanan. Sisanya baru kita berfitrah. Dan harus lebihan juga daripada pakaian. Misalnya orang itu hendak berfitrah berjual pakaian, hari raya betilanjangan seberitaan di rumah, kata kawan-kawan belang. Jadi kalau ada pakaiannya harus lebih dulu dari pakaiannya. Lihat makanan ada, pakaian ada, rumah menyewa, bayar sewa rumah. Orang ini punya pembantu, bayar pembantunya dulu, baru dia zakat fitrah dikeluarkannya. Kalau ada lebih. Kalau tidak ada, kada perlu berfitrah, kada wajib fitrahnya. Jangan duit banyak di bank, baras kada ada di rumah guru aja. Itu wajib berfitrah. Ingatkanlah, karena duit banyak. Semalam itu ulun jelaskan. Beras saja yang habis, duitnya banyak misalnya. Itu jadi harus paling tidak lebihan 1 setel pakaian. Rumah, jadi kalau menyewa. Itulah. Kalau hutang banyak, duit banyak, hutang banyak, kada perlu mikirkan hutang. Hutang kena urusannya, bayar fitrah dulu. Hutang urun guru 15 juta aja, sedangkan duit urun 5 juta aja, tetap bayar fitrah. Kada boleh lebihan daripada hutang. Daripada nunggu hutang dulu guru, hendak bayar hutang, habis duit ulun ini. Kada bisa. Artinya hutang tetap aja hutang, tapi fitrah dilaksanakan dulu. Walaupun di dalam kitab lain itu artinya bila ada hutang, kena dulu bayar fitrah. Seperti itulah. Yaitu semalam berfitrahnya itu kita itu adalah berfitrahnya 2 kilo 8 on. Berfitrah itu 2 kilo 8 on. Fitrah itu. Kalau hendak lebih boleh. Lebih 3 kilo. Jangan kurang daripada 3 kilo. Kalau perlu 5 kilo suranganan. Sendiri. Babi aja 5 kilo. Banyak bujur buburai.
kada apa-apa. 5 kilo kada apa-apa sendiri, setahun sekali juga. Setahun sekali kita bayar itu lebihan tidak apa-apa. Kalau kita berfitrah itu makanan kita berasnya beras yang bagus, maka berfitrah harus beras yang bagus. Jangan beras yang kada bagus. Akhirnya makanan beras apa namanya itu, rojo apa namanya? Rojo lele kah? Rojo lele. Bawang sekarang inilah. 2 bawang sekarang ini makanan tulisannya premium pulang lah, dicium harum. Yalah. Pas berfitrah buluk, dabu, behulat. Ini orang ini engken ini. Itu kada boleh, haram hukumnya itu. Itu tidak boleh. Pokoknya bila kita itu makan yang kada bagus, berfitrah yang bagus, wah hebat itu orang itu. Orang itu hebat. Kalau berfitrah makan beras biasa aja, misalnya mawar kah, yalah. Fitrahnya yang paling bagus adalah beras ini ya. Itulah paling banyak pian mengeluarkan duit itu 100.000 satu orang tuh, bujur kada? Benar lah. Sekilonya berapa itu? Anggaplah 20. 2 kilo kali 20 berapa? 40. 3 kilo lah 60.000. Aja fitrah 60.000. Setahun aja memikirkan benar duit fitrah. 60.000 ngalih benar guru aja fitrah ini ya. Makan di warung 3 kali 30.000 terus makan 90.000 makan di warung sehari. Itu berfitrah setahun sekali kada mampu. Tapi tadi dengan syarat-syaratnya tadilah, maksudnya seperti itu. Mudahan kita ini diberikan kemudahan dalam menjalankan agama itulah. Jadi sidin 3 kilo kalau hendak, timbangannya 2,5 kilo aja bang. Lazimahu fitratu mantal jamuman napakatu, wajib kita itu memitrahi orang yang wajib kita ungkusi di rumah itu. Siapa yang kita beri makan? Ini lain anak ulun guru aja. Iba ulun memfitrahinya nih. Fitrahi kalau kita itu mau ungkusinya sekolah, beri makannya, kita wajib fitrahi. Mertua ulun ungkusi juga guru fitrahi. Di rumah itu semuanya yang di rumah itu yang napakahnya adalah kita tanggung jawabnya, maka seberataannya kita itu yang memitrahinya. Kalau kita kepala sukunya di situ. Nah, misalnya orang itu suami istri ikut keluarganya di situ, tetapi dia makan berbeda dengan umpar suaminya, bukan berpisah dengan mertuanya, maka mertuanya itu fitrahnya sendiri, dia sendiri, seperti itu. Kalau itu berbeda, memasaknya berbeda, kehidupan sehari-hari belanjanya berbeda, itu yang mengungkusi itu walaupun satu rumah. Lakin lajalmul muslimu fitratu kafirin taljamuhu napakatu. Kalau orang muslim mempunyai anak buah, mempunyai pembantu, tetapi pembantunya itu non muslim, maka dia kada wajib memfitrahinya, dan itu tidak sah juga. Tapi kalau orang muslim jadi pembantu di tempat orang non muslim, maka wajib orang yang non muslim tadi memitrahkan orang yang muslim tadi yang bekerja dengannya. Wala ibna fitrata jaujati abihi mustawlidatihi. Ada wajib juga kita itu memitrahkan mama tiri misalnya. Ada wajib mama tiri kita nikahkan. Wala fitrata ala rakikin wala ala kafirin illa fi muslimin lajimahut napakatuhu. Tidak wajib kita tuh memfitrahi atas hamba sahaya. Hamba sahaya yang punya hamba saya. Sekarang tidak ada lah. Hamba saya itu tidak ada. Dihapus oleh PBB sudah. Wala ala kafirin, dan tidak wajib kita itu memitrahi ala atas orang yang kafir. Illa fi muslimin lajimathu napakatuhu. Kecuali tadi urun jelaskan orang yang muslim dipelihara oleh orang yang non muslim. Waman ba'dahu hurun, sekarang ini tidak ada. Orang itu sebahagiannya adalah atau hamba saya. Hamba saya dengan sebab sebahagiannya merdeka, sebahagiannya tidak. Itu kada wajib. Itu wajiblah. Sebahagiannya merdeka, sebahagiannya tidak merdeka. Wajib kita memitrahinya. Misalnya ulun ini beisi hamba. Nah, ada bang sekarang ini lah kita menjelaskannya pun tidak ada juga manfaatnya, bahasanya itu kadada sekarang ini itu. Orang itu sebahagiannya dulu kan ada namanya budak seperti Bilal itu nah. Seperti Bilal sahabat Nabi itu kan budak, dia itu tidak merdeka. Ada wajib kita memitrahinya.
Tapi kalau sebagian merdeka itu seperti ini. Misalnya seperti orang itu, misalnya si A ini jadi budak. Jadi budak, lalu dia membayar dengan tuannya tadi. Kamu kata tuannya itu kalau mau bebas jadi budakku kan bayar sekian juta. Lalu dibayarnya 500. Itu sebagian dari jiwanya itu terlepas. Nah, di waktu dia merdekanya itu wajib kita memitrahkannya. Misalnya 6 bulan hukumannya. Nah, hukumnya lagi 6 bulan lagi baru bebas. Pas di waktu dia berfitrah itu, waktu karena musim fitrah itu ternyata dia itu karena masa bebasnya. Nah, ikam kalau tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal bulan 6, ikam bebas. Pas di waktu itu fitrah. Dia tetap bekerja dengan bosnya tadi. Nah, bos ini wajib memitrahinya. Tetapi kalau 6 bulan sampai 12 dia masih dalam keadaan budak. Kan kada wajib memitrahi. Seandainya fitrah itu jatuh di waktu 6 sampai 12 bulan tadi itu kan sifat kehambaannya ada. Maka kada wajib bosnya mengeluarkan zakat fitrahnya karena kada wajib memitrahi waktu karena budak tadi. Nah, seperti itu. Sekarang ini tidak ada pembantu itu beda lah. Pembantu itu beda karena pembantu itu digaji dia. Beda. Kalau hamba ini benar-benar bekerja itu untuk itu bang sudah. Tidak ada lagi gaji, tidak ada itu. Wa ila fa fitratu alaman waqa'a jamanul wujubi fi naubatihi wa man fi nafaqatihi jama'atun wa lam yajid ma baqiya ma yafi lah aturannya yakfi kalimatnya inilah. Ini yafi bahasanya sinilah. Kalau bahasa Arabnya harusnya yakfi lah. Nah, yakfi bahasanya ini tinggal hurufnya punya orang inilah. Jadi kita membaca bahasa Arab ini kadang-kadang itu orang ini salah menciptakan sekarang ini. Lain dulu. Waman fi nafaqatihi jama'atun walam yajid ma yakfi fi bitratihim bada bi fitratin nafsi summa jaujatihi summa waladihi sagir summa al-abd yasidin. Kalau kita itu misalnya jamaah yang kita nafkah itu banyak orangnya. Pakaian tadi cukup dah untuk makan dan siang, besok tuh sudah cukup. Lalu ada lebihan, siapa dulu yang berfitrah? Kepala keluarganya dulu yang berfitrah. Yang memitrahi tadi siapa? Itu dulu berfitrah. Oh, ada lebihannya untuk makan siang, besok malam hari raya ada lebihnya. Ada lebihannya. Misalnya untuk satu aja bisa 3 kilo aja lebihnya. Maka yang memitrahi itulah yang berfitrah dulu. Ada lagi lebihnya setelah itu baru istrinya difitrahi. Kalau istrinya masih ada lebih, baru anaknya yang paling kecil, bukan anak yang paling besar. Karena kekanakan yang halus ini biasa kalau berfitrahnya menangis. Bah, ulun anak berfitrah juga ya. Beresnya kan ada. Nah, bila ada anak yang paling halus dulu, yang ganal kayaknya dulu. Nah, apabila anaknya ini cukup, lalu hanya bapaknya. Artinya abah dari abah kita, anak yang paling halus. Nah, kita dulu kalau lebihan, habis itu bini kita, habis itu anak yang paling kecil, baru bapak kita. Karena bapak kita 4 juga di rumah itu, baru bapak kita. Nah, kemudian mama daripada bapak, artinya nini dari anak kita yang paling halus tadi itu. Ini taja jikalau berhajat keduanya itu. Ujar Abah Pian menyambatakan, aku kada usah gini difitrahi, jar Sidin. Ujar bini Sidin, aku kada usah juga difitrahi, kada usah difitrahi. Nah, kemudian nini daripada cucu kita itu kada mau berfitrah, kada hendak difitrahi, baru anak kita yang paling besar. Baru kita memitrahinya. Enggih, tetangga gue minta fitrahi juga dong. Kita gin kada cukup, apalagi tetangga kita. Boleh aja, ada bapak. Itu fitrah lah. Itulah masalah fitrah. Artinya masalah zakat fitrah. Semalam sudah paham kalau pian caranya menerima zakat fitrah. Itu ingatkan. Ada ulun jelaskan lah. Semalam itu masalah itu fitrah itu sudah ulun jelaskan lah. Semalam itu yang kada boleh yang menjual baras fitrah orang itulah. Nyatakan itu. Jangan sampai kita menjual baras fitrah orang. Jadi kalau hendak panitia lah yang menyiapkan itu fitrah tadi, baras fitrah tadi itu. Atau siapa kau ustadz yang menyiapkanlah. Nah, habis masalah fitrah inilah. Nah, di sini masalah fitrah ada yang kada paham kah dulu? Bertanya boleh dulu. Ya.
Iya. Wah, mantap pertanyaan. Orang ini berisi bermodal 100 juta. 100 juta itu kan wajib zakat sudah. Wajib zakat. Tetapi di waktu itu kada boleh mengeluarkan zakat. Artinya kalau dia perdagangan boleh saja atau apabila dia yakin akan berhasil. Akan berhasil. Ya, aku mau menjelaskan dari awal dulu. Menjelaskan. Artinya bermodal itu sampai nisab zakat ataupun tidak sampai nisab zakat. Di akhir tahun ternyata sampai nisab zakatnya. Lalu dia melambatkan zakat fitrah, itu harus ada alasannya. Melambatkan zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Kewajibannya waktu itu sampai, tapi dia melambatkan mengeluarkan zakat fitrah dengan alasan satu, misalnya tidak ada orang yang menerima zakat itu. Dalam artian sugih seperti di kampung tuh. Itu bolehlah dia mengeluarkan ke kampung lain, boleh dia cari di kampung lain, atau orang musafir boleh dia mengeluarkan. Ini sengaja melambatkan. Ada aja banyak mustahiknya, tetapi dia melambatkan. Hukumnya apa? Haram. Dalam artian selama dia itu menunda itu zakat, mengeluarkan zakat harta tadi, maka itu selama itu dia berdosa. Makanya pian berhati-hati, itu berdosa kita. Berdosa. Sama dengan orang menunda sembahyang. Maksud sembahyang. Selama dia itu kulir mengerjakan, tidak ada niat di dalam hatinya untuk mengerjakan sembahyang, itu selama itu berdosa sampai dia mengerjakannya. Kalau keluar sama sekali meninggalkan, nah itu wajib mengqadha. Berarti itulah. Nah, sama dengan zakat tadi, tidak ada alasan untuk menunda zakat tadi dikeluarkan sampai haulnya, sampai hitungannya, lalu dia tidak mengeluarkan. Maka hukumnya selama dia menunda sampai dia mengeluarkan, maka hukumnya adalah haram. Lalu ternyata dalam perjalanan tahun kedua, zakat ini dijalankannya terus, duit tadi kada mengeluarkan zakat. Bangkrutlah orang ini. Apakah kewajibannya gugur apa tidak? Tidak kewajibannya. Wajib dia tetap mengeluarkannya. Kebangkrutannya itu bukan masalahnya lagi, tetapi kewajiban sesuatu yang telah ditinggalkannya tetap hukumnya wajib. Sama dengan orang berhaji. Berhaji, anak orang berduit banyak, kada mau berhaji. Meninggallah orang ini, kewajiban hajinya itu gugurkah? Tidak gugur. Siapa yang menghajikannya? Diambil dari hartanya, harta yang peninggalannya tadi. Dibadalkan dengan orang, maka dikerjakan oleh orang, wajib hukumnya. Kalau tidak ada hartanya, itu seberatan lagi, kada ada lagi hartanya karena bangkrut, kewajibannya tetap ada, warisnya yang mengupah orang untuk mengerjakan haji tadi. Paham kira-kira Ustaz? Kewajibannya tidak gugur, artinya kewajibannya berapa? Waktu itu 100 juta. Berarti 2,5 juta dia wajib mengeluarkan. Bolehlah dicicil mengeluarkannya tuh, boleh. Dia mengeluarkan, wah ada kemampuan guru setelah ulun bangkrut ini nah, ada 500.000 keluarkan 500.000, 200.000 ada 200.000 keluarkan. Diniatakan ini adalah zakatku yang tertunda. Keluarkan niatnya, ini zakat hartaku yang tertunda sampai 2,5 juta tadi. Kalau 100 juta tadi duitnya. Yang menjadi masalah itu guru 1 miliar ulun nih bimdal ulun. Lalu 25 juta lalu bingung kita mengeluarkannya. Enggan makan gin guru ngalih ulun nih jah. Tetap kewajiban itu. Kada bisa gugur dengan ini. Nah, paham? Ya, setelah ya ada lagi yang kada paham masalah zakatnya. Ya, boleh yang tua ada. Nggih. Begawi di ya, siap. Ya. Sekarang ini kan pemerintah ada zakat namanya propisi. Propisi tahu lah pian, zakat propisi orang nam begawi. Begawi pegawai sekarang ini diwajibkan pemerintah namanya zakat propisi. Dan pian perlu mengetahui bahwasanya zakat itu syaratnya pertama itu sampai hitungannya, sampai hitungan duitnya. Sampai hitungannya itu dihitung sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas atau 80 gram emas atau 77,4 gram emas. Itu hitungannya. Nah, emas sekarang ini adalah 1 juta harganya 1 gramnya. Jadi 77 juta boleh pian mengeluarkan zakatnya. Bila setahun pian hitung gaji pian itu, bila 80 juta boleh, 85 boleh. Pian sudah tu wajib. Bila setahun pian gaji pian itu dihitung setahun, nilai duit pian itu gaji itu 80 juta. Itu wajib pian mengeluarkan. Sekarang ini kan ada namanya zakat propisi namanya.
Nah, itu dikeluarkan 2 juta, apa namanya? 2,5%. Nah, jadi kalau gaji di bank itu misalnya 5 juta, itu kan wajib zakat pian. Sedekah aja pian keluarkan. Kenapa? Karena 5 juta kali 10, 50 kali 2, 60 jadinya. 60 juta jadi duit pian setahun. Berarti kada wajib mengeluarkan zakat pian. Kenapa? Karena dihitungannya setahunnya itu kada cukup nisab zakat namanya. Paham pian? Ya. Nggih. Iya. Iya, masalahnya zakatnya. Iya. Iya, itu kan ulun mengisahkan yang sebelum sampai zakatnya. Nah, masalah di bank ini seperti ini. Masalah di bank ini. Bank ini ada 2, ada namanya bank syariah, ada namanya bank konvensional namanya. Nah, bank konvensional ini hukumnya riba, sedangkan bank syariah itu tidak riba hukumnya. Paham pian? Nah, seandainya orang ini begawi riba kah? Misalnya orang ini seperti kita misalnya mengambil uang di bank, berhutang, ambillah kur, lalu kita berusaha sampai zakatnya tetap wajib mengeluarkannya. Sama dengan pian bekerja di bank tadi, kalau gaji pian kada cukup, walaupun di bank tadi orang itu membungakannya macam segala di bank tadi, kalau tidak sampai nisabnya kada wajib zakat. Makanya pertanyaan pian kan artinya wajiblah ulun mengeluarkan zakat, sedangkan di bank ini adalah bank yang bank konvensional, sedangkan dia membungakan uang, itu riba. Itu lain hukumnya. Nah, orang yang begawi di bank ini hukumnya, orang mengatakan ulama kan haram hukumnya karena begawi di riba. Orang yang termasuk riba ini ampun gawiannya, yang menunjukkan, yang membantu di situ, tukang catatnya itu termasuk haram semua itu. Ampun maaf ulun menjelaskan seperti itu. Nah, makanya ulama yang mengatakan bank apabila konvensional bukan syariah itu sudah mu'tamad, artinya sudah kesepakatan ijma ulama itu adalah haram, termasuk orang yang begawinya di situ. Nah, seperti itulah. Jadi masalah pian itu 2 masalahnya. Pertama, apakah hukumnya kita menjakatakan boleh dengan uangnya? Itu bukan masalah uangnya. Beda ribanya itu masalah pekerjaannya. Nah, uangnya tadi itu apabila sampai nisabnya riba kah, kada riba kah? Bila sampai nisabnya, hitungannya sampai haulnya tetap wajib mengeluarkannya. Paham pian? Nah, contoh yang di luar bank tadi, orang tadi menginjam uang di bank sekian ratus juta, kan riba hukumnya. Karena membayarnya berbunga, hukumnya riba. Lalu dia berusaha berhasil, wajibkah dia mengeluarkan zakatnya? Wajib. Kalau dia tidak berhasil, modalnya 5 juta di akhir tahun, 10 juta aja, ada wajib zakat. Walaupun hasilnya dari yang haram, yang riba, tetap ada wajib. Misalnya orang tuh berjudi, menang 100 juta, 1 miliar. Dimodalkannya, hasil judi kan haram hukumnya. Dimodalkannya berusaha, wajibkah dia mengeluarkan zakat? Wajibnya mengeluarkan zakat. Apabila sampai hitungannya, sampai haulnya. Berapa hitungannya tadi? 80 juta atau 77 atau 85 gram emas hitungannya. Artinya dengan uang itu dia bisa membeli atau dinilai dengan sebanding dengan nilai emas tadi. Paham kira-kira Ben Ayanda? Ya, siap. Ada lagi. Ya. Masalah akikah itu, apabila akikah ini kan sunat. Akikah ini hukumnya sunat, jangan pian menganggap wajib. Walaupun setinggi-tingginya sunat daripada akikah itu adalah sunat muakkad bagi orang yang mampu. Apabila orang itu sugih kah, kada sugih kah, tapi dia mampu. Apabila laki-laki berarti 2 ekor kambing. Apabila perempuan 1 ekor kambing. Apabila dia kada mampu yang 2 ekor kambing, 1 ekor tidak apa-apa. Dia berakikah tadi. Lalu sampai mana? Sampai rasyid namanya kita wajib ma'akikahinya itu. Bukan wajib lah, sunat ma'akikahinya itu. Sampai berakal. Lalu berakal ini ulama mengatakan yang namanya berakal itu ada 20 tahun. Ada 15 tahun. Ada juga sampai balik namanya. Balik itu 12 tahun bisa, 9 tahun bisa. Itulah kesunatan yang disuruh kita mengeluarkan menyembelih hewan akikah tadi. Seandainya sudah dewasa, lalu kita tidak belum berakikah, bolehkah kita mengakikahi? Boleh aja. Karena kesunatan tadi, apalagi sunatnya kita tuh waktu itu mampu kita berduit. Itu sunat muakkad. Jadi setinggi-tingginya sunatnya itu, akikah itu adalah sunat muakkad, tidak pernah sampai kepada wajib. Terkecuali pian benajar. Misalnya kalau anakku lahir ini aku benajar mengakikahi anakku.
Nah, apabila benajar maka hukumnya wajib, yang sunat menjadi wajib. Dan apabila pian najari, pian kada boleh makan daging kambingnya. Sama dengan kurban. Apabila pian benajar tu kada boleh pian makan daging kurbannya. Kada boleh. Tetapi kalau yang sunat, aku hendak berkurban, itu pian boleh aja makan daging sapi itu sepuas-puasnya aja, ada bapak. Tapi kalau pian sudah najarkan, aku benajar tahun ini bila bisa bebini 2, aku berkorban. Pas bebini 2, wah lu datang sapi kan, nyembelih sapi. Mulai sapi, berkorban kada bolehnya makan. Paham pian? Nah, bila pian benajar, ulun caranya pulang supaya pian bisa memakan tulah. Benajar tu kurban supaya pian kan kada boleh benajar tu memakan kurbannya. Nah, ulun ni benajar. Nah, si Dini nah dapat bagian hewan kurban, yalah. Bahkan pian ulun ni kasihan dengan pian guru pian benajar pang berkorban. Lalu si Dini memberi bagian kurban tu dengan ulun, boleh ulun makan. Tetapi kalau pian mengambil langsung dari panitia, buat ikam tinggali aku pahanya lah. Aku ni nang benajar ni semua kurban. Kada boleh. Kecuali Den, sini Den. Ne paha nu na sapi nah, ikam ambil. Ujar Udin kebanyakan, aku memberi guru aja. Nah, itu saja bari boleh ulun makan walaupun ulun benajar. Karena sudah sah di tangan orang yang satu tadi. Nah, misalnya, atau si Dini dibarilah, bari makan kurban. Den, ikam benajar kalau tadi, kada boleh ikam Dini makan kurban. Tu karya pun punah. 500.000 aja pahanya 500.000. Boleh lah Udin menjual, boleh. Karena bahagiannya tuh boleh dijual, boleh dimakannya, boleh dibuangnya, boleh aja bagiannya. Boleh juga kita tuh memakan daripada hasil yang sudah diberikan kepada si beliau ini tadi. Paham? Harus 2 tangan. Pahamlah. Lalu pertanyaannya pulang, kalau orang berkorban tuh bolehlah dicampur dengan akikah? Yalah. Misalnya bulan hari raya nih, kita nih di rumah tangga untuk ujar ayahanda Haji Sulaiman misalnya lah, ujar sidin aku hendak berakikah dan berkorban gurai seekor sapi. Anakku kada pernah aku akikahi. Lalu kan 1 ekor sapi itu 7. Masuknya 7. 4 misalnya perempuan yang berkorban, 4 orang, yalah, berkorban. 1 laki-laki. 1 laki-laki berarti satu laki-laki ini bakika berarti 2. Hitungannya 4 tambah 2 berapa? 6. Nah, 1 lagi tambah perempuan. Jadi 5 berkorban perempuan, 1 laki-laki bakikah. Boleh aja dicampur di situ. Di mana kitabnya? Di dalam kitab Bajuri, Fathul Qarib namanya. Nah, itulah disebutkan di situ. Boleh aja dicampur. Kada apa-apa. Yang kalau boleh tercampur guru kayak apa? Membedakannya lah kepalanya kah, nambah akikah nih atau batisnya. Allahu a'lamu. Allah yang maha mengetahui. Boleh hukumnya. Berarti itu. Paham kira-kira? Jadi yang bakikah tadi bila boleh lewat balik, boleh sebelum balik. Rasyid itu artinya orang itu sudah cerdas. Boleh umur 20, 15 sampai balik ke sunahannya. Kira-kira lengkap jawaban ulun sudah? Ya. Ada lagi? Oh ya. Ya, boleh. Iya, pertanyaan bagus. Sudah kan di sini. Karena pian kada hadir waktu itu. Berfitrah ini 2 zakat itu yang boleh didahulukan. Pertama adalah zakat fitrah. Boleh dari awal Ramadan boleh kita berfitrah sampai imam masuk ke dalam masjid, dalam artian sampai Idul Fitrinya, sampai dilaksanakan Idul Fitri. Itu paling afdal. Makruh ada juga mengatakan haram sesudah orang salat Idul Fitri baru berfitrah, terkecuali tadi yang menerimanya tidak ada, yang miskinnya tidak ada, yang menerimanya tidak ada. Boleh dari awal Ramadan kita berfitrah itu boleh. Dari awal Ramadan. Oh, kebanyakan yang berfitrah ini awal Ramadan ada duit, fitrahi si anu dulu. Fitrahi si anu. Di akhir Ramadan habis sudah fitrah, boleh lah, boleh. Seandainya kita hendak pulang kemana lagi, tidak apa-apa, udah berfitrah. Boleh. Cuma yang paling abdal itu di mana? Paling abdalnya malam hari raya sampai pagi hari raya, itu paling abdalnya kita berfitrah. Boleh. Yang kedua boleh didahulukan zakat itu adalah zakat perdagangan tadi. Zakat dagang. Itu boleh dari awal tahun sampai bulan 12 itu kita hitung. Zakat kita keluarkan, harus diniatkan. Ini zakat hartaku, nah, kuberikan dengan engkau. Nah, itu misalnya 200.000 pulang nanti minggu depan, 200.000 lagi minggu depan. Hitung di akhir tahun di bulan 12 sampai bulan 1 itu kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat perdagangan ternyata 2 juta. Jadi sisanya di bulan 12 itu berapa lagi kalau 100 juta? 500.000 aja lagi kita mengeluarkannya. Oh, ini sisanya cuma 500.000. Dari awal sampai akhir sudah aku keluarkan. Sisanya
Dihitung harta kita berapa? Ternyata 100 juta, berarti 2,5 juta. Putung yang sudah kita keluarkan dari bulan 1 sampai akhir tadi, ternyata sisanya 500. Jadi kita mengeluarkan di akhir tahun 500 ribu aja lagi. Itu 2 zakat yang boleh dikeluarkan berdahulu. 1 zakat fitrah, 2 zakat perdagangan. Paham pian? Nggih. Paham sudah pian? Nah, nggih. Ayo silakan. Apa pertanyaannya? Hah? Bisa lupa ya? Ya, orang yang berhak menerima zakat itu fakir miskin. Itu utama, fakir miskin. Kalau zakat fitrah kan ada ibnu sabil, ada garim namanya, ada sabilillah. Ada sabilillah, habis itu apa? 8 gulungan itu menerima zakatlah. Fakir miskin, habis itu garim, habis itu amil, itu zakat fitrah. Amil itu orang yang menerima zakat, walaupun sugih bolehnya menerima zakat, walaupun sugihnya menerima. Ini menerimakan di masjid ini, walaupun orang kaya dia itu berhak juga menerima. Alpian ini sugihnya aja jadi amil, menerima zakat juga lah. Mobil kesini datang Bapak Jiru, Sekong Bahamar, bolehlah dia menerima zakat fitrah itu boleh, karena dia petugas amil yang ditunjuk oleh Basnas. Sekarang inilah yang ditunjuk oleh Basnas. Nah, amil ini ulun panjang sebenarnya penjelasannya lah. Penjelasannya kan cukupian waktu inilah. Amil ini, cuma amil itu artinya intinya supaya sah zakat kita itu adalah yang ditunjuk depak. Wah, ini kan Basnas yang menunjuk, ada surat bahwasanya si Udin, si Utuh itu jadi amilnya. Disebutkan namanya di situ. Lain daripada itu bukan amil. Pian berzakat dengan itu kada sah. Kada sah. Belum sah maksudnya itu kecualinya sudah menyerahkan dengan fakir miskin. Tetapi kalau amil resmi itu kita serahkan tuh zakat kita sah. Tetapi yang bukan amil, misalnya pembantu amil aja, itu kita serahkan dengan itu. Jurang mana panitianya nih, panitia amil. Lagi ke warungan sidin ya, ada lagi ke rumah. Aku ingin menerimakan ya. Nah, itu belum sah lagi zakat fitrah pian itu dengan orang yang menerimakan tanpa ditunjuk tadi. Kecuali dia menyerahkan kepada fakir miskin nanti baru sah, atau dia menyerahkan ke amil yang bertugas baru sah zakat kita tadi. Paham zakat fitrah tadi itu? Jadi amil itu berhati-hati pian. Nah, beda pian di sini amil ada. Sini amil ada di masjid ini. Ustadz ada di rumah. Dia menyerahkan nih Ustadz, nah hagan pian fitrah ulun ini. Dengan Ustadz di rumah. Ustadz ini bukan termasuk amil, tetapi bila di rumah, aku Ustadznya kadang menyerahkan dengan amil, tetapi hagan pian aja zakat fitrah ini. Itu hak Ustadz mutlak. Jangan kawan yang di masjid ini, Ustadz, itu baras pian di rumah tuh bawa ke masjid. Lain, sidin menerima di rumah sidin. Itu orang yang berfitrah dengan sidin. Paham pian kira-kira? Makanya yang beras amil ini kada boleh dijual. Kalau Ustadz tuh menerima di rumah, ada orang berfitrah dengan Ustadznya lah. Ustadz ulun berfitrah dengan pian. Enggak. Ada lagi orang datang. Jar bawa beras lah pian. Kada jar yang datang ke rumah Ustadz nih. Nah, Ustadz ini boleh menjual berasnya. Karena beras Ustadz ini bukan beras amil. Paham pian? Nah, Ustadz ingatakanlah bila di rumah orang kada fitrah dengan pian, itu artinya kada membawa beras. Nah, pian jual aja beras pian itu, kada apa-apa. Nah, pian jual beras. Terima duitnya Ustadz. Jangannya manukari aja, kada menjulung duitnya. Terima dulu duitnya, pian katakan aku jual, aku beli ujarnya. Nah, barunya berniat serahkan lagi berasnya. Guru aja kayak ini double Ustadz nih, dapat duit sebuting, dapat beras pulang ya. Mesti kayak itu. Mesti kayak itu, karena jika pian tuh di rumah difitrahi orang, boleh pian menjual berasnya tuh, karena hak pian sudah. Nah, duitnya terima, baru diniati. Ulun Ustadz kada bisa aja berfitrah berniat lah jadi niatnya. Habis itu serahkannya dengan kita, baru sah zakat fitrahnya. Paham kira-kira pian? Nah, ada lagi? Itu terserah Ustadz aja, itu hak Ustadz sudah. Hak Ustadz yang di rumah itu hak Ustadz. Kada bisa pian zakat apa sarane bawa juga ke rumah ulun. Kada bisa tuh hak Ustadz mutlak. Nggih. Boleh itu, boleh. Nah, Ustadz ini di rumah.
Ujar yang amil di sini, kadeda kami berjual beras. Berasnya ada aja, jar amil di sini. Nah, ustad ada berjual beras. Tukarlah ke ustad. Tukar ke ustad itu. Habis menukar ustad, terserah hendak berfitrah dengan ustad boleh, hendak bawa ke masjid boleh. Artinya tadi kan datang ke sini, asalnya ke masjid. Lalu dia sudah menukar, ustad dapat duit aja tuh berarti. Ini bagusnya tuh dengan ustadznya bang langsung julung sidin, kesian sidin. Ulun sarankan bang lah, ustadz langsung nukar situ, serahkan langsung ustadz lana ya lah. Itu maksudnya kalau menukar dengan ustadz bawa ke masjid boleh lah, boleh. Ada apa-apa tuh hak pian pulang. Setelah pian menukar, itu pian bawa kemana kah? Aku udah nak ke masjid sini ya, masjid sana aja pulang ya. Atau misalnya habis menukar dengan ustadz, aku ke rumah si Udin aja berfitrah. Ada apa-apa hendak ke masjid boleh, hendak kemana? Kenapa? Karena yang paling abdal itu kita menyerahkan zakat itu adalah langsung dengan orangnya. Itu paling abdal, tanpa melalui orang. Makanya jar ulun diambil ini, zakat pian itu tunai di sini. Apabila zakat itu diserahkan yang bukan amil, itu pian apabila dibaginya malam sampai kepada fakir baru zakat pian itu sah. Paham pian? Apabila dia membaginya sampai habis hari raya, maka haram hukumnya andi pian tadi itu. Artinya kada sampai. Apabila bukan amil lah ya hendalah, bukan amil yang menerimanya. Ini pian berzakat misalnya dengan ulun ini bukan amil. Maka zakat pian itu belum sah kecuali ulun ini menyerahkan ke amil atau menyerahkan ke fakir miskin. Ternyata ulun ini bukan amil. Waktu ulun membagi ini, kana pian pulang. Kana pian misalnya, kana pian, maka zakat pian tadi itu kada sah hukumnya. Ada berzakat hukumnya. Karena bagian yang tadi itu karena pian pulang tabulik. Zakat kita tadi tabulik ke kita. Hanya dibagikan, paham lah pian itu. Nah, itu masalahnya, makanya ulun tadi kada cukup waktunya ulun menjelaskan masalah amil itu. Karena itu berat hukumnya lah, banyak amil dan tidak amil. Ada lagi sampai ke waktunya? Oh belum lah. Masih panjang lah. Masya Allah. Apanya? Manusia dua dimensi, kayak apa salatnya? Dua dimensi manusia salatnya ialah pertama, kalau orang dua dimensi ini kada boleh jadi imam. Walaupun sama-sama dua dimensi, manusia rakitan bahasa kita itulah. Ini kada boleh jadi imamnya. Jadi imam kada boleh, maksudnya kada boleh, kada sah kita. Kenapa jadi kada sah? Kita ikuti misalnya inya tuh jadi imam. Jadi imam. Ternyata inya tuh banyak sifatnya kebibinian, maka kada sah kita. Atau bibinian mengikutinya tadi. Ternyata sifatnya tuh memang kebibinian banyak, kada sah juga. Seperti itu. Makanya waria ini kada boleh jadi imam. Lalu posisinya jadi imam apa? Amunnya hendak berjauh daripada lakian, berjauh daripada bibinian. Boleh aja, kada apa-apa. Inya hendak berjamaah. Artinya pakaiannya kayak apa? Lihati keadaannya. Dan pian harus tahu bahwasanya waria ini seperti inilah. Waria ini seperti ini. Kalau yang di dalam kitab itu yang aslinya adalah orang waria ini adalah mempunyai alat kelamin ganda. Dia itu pasti mempunyai alat kelamin ganda. Kalau dia ini ngarannya Udin dan lagi halusnya memang lalakian. Lalu wariaan aja, gemoynya. Nah itu ikuti lalakian, jangan ada apa-apa dia. Mengikuti lalakian aja. Yang waria asli itu dua pasti alat kelaminnya, tidak dua. Yang sekarang ini diulah-ulah. Apa namanya? Transgender kah apa namanya? Nah, itu kalau dia lelakian memang lelakian. Ini waria jurang. Aku bisi anak ujanya. Berarti aku kawin pernah aja. Kan terpengaruh kawan aja, gayanya saja. Lihat seperti itu. Jadi kayak apa posisinya? Nah, seandainya posisinya dia pakai mungkana, sah sembayangnya. Kenapa? Karena menutup aurat. Seandainya ikut laki-laki memang gayanya lalakian dan dia memang laki-laki, lalu dia mengikuti menutup aurat seperti laki-laki, sah sembayangnya. Yang mana ia mau? Karena keduanya pakaian waktu salat itu sama menutup aurat. Apalagi binian. Binian kan muka dengan dua telapak tangan aja boleh kelihatan. Muka sini dan sini. Mukanya boleh kelihatan. Lalu dia misalnya lalakian tetapi memakai pakaian perempuan tadi itu. Nah, memakai perempuan tadi itu sabahu dengan pakaian perempuan tadi itu hukumnya haram. Tetapi sembayangnya sah hukumnya sembayangnya. Kenapa? Karena dia memenuhi syaratnya menutup aurat. Seperti itu. Mana pian?
Ulun supan gorai sembahyang aja, ulun di rumah aja. Nah itu berarti ya tuh orang itu. Di rumah aja berarti sembahyangnya. Ada lagi? Iya ya boleh. Banyak pertanyaan. Karena kita habis ini bab puasa bang, habis babnya. Iya ya. Iya. Pakai anting-anting. Apanya sahkah sembahyangnya? Kayak itu kah? Pakai anting-anting itu hukumnya haram karena mentasabuh dengan perempuan. Menyerupai perempuan, mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Ada juga laki-laki kah perempuan kah? Kalau menyerupai laki-laki, perempuan tetap hukumnya haram. Bibinian sama lelaki menyerupai bibinian hukumnya haram. Lalu dia sembahyang itu pakai anting, pakai kalung, macam segala. Iyalah, tindiknya 4-15 inilah. Itu sahkah sembahyangnya? Sah. Apabila baudu. Mengkada baudu biar kada beanting tetap ada sah. Karena syarat sahnya sembahyang itu adalah baudu, bersuci. Asalkan dia bersuci, beanting kah, bekalung kah, betupi kah. Itu asalkan pakaiannya tidak najis, tempatnya tidak najis, menghadap kiblat tetap hukumnya sah. Cuma pekerjaannya itu haram. Pekerjaannya nih mengantingnya ini nah, haram hukumnya. Mengantingnya haram. Yang kedua, haramnya itu adalah menyerupai perempuan. Apabila dia antingnya itu emas, berarti hukumnya 3 kali haramnya melakukan. Haram. Orang yang sering melakukan pekerjaan haram ini dinamakan fasik namanya. Nah, orang fasik ini sebahagian ulama mengatakan kada sah jadi imam. Dan kada sah dia itu menjadi saksi orang nikah. Katakanlah orang ini misalnya ketujuh membuka aurat, mandi di batang, betilanjang. Iyalah, mau di kamar kada bapak. Mandi misalnya pakai selawar pendek, sering membuka aurat, sering meninggalkan sembahyang. Jadi saksi nikah sahkah? Tidak sah. Kalau dia tidak sah jadi saksi nikah, berarti nikah orang itu tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, maka hukum anak orang itu zina. Hukumnya. Misalnya berdua, orang ini fasik, ahli judi, ahli mabuk. Kiau kita, sini. Aku hendak menikahkan anakku. Lihat orang ini jarang sembahyang, sering mabuk, judi, gawiannya. Kita suruh jadi saksi. Lalu anak kita tuh nikah dengan saksi 2 orang tadi misalnya yang sama pekerjaannya fasik. Arti fasik tuh sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Membuka aurat. Itulah. Nah, itu sama tuh membuka aurat, mabuk, judi, macam segala dikerjakannya. Ini jadi saksi nikah salah, kada sah. Jadi saksi nikah. Tetapi kalau dia menikahkan anaknya sah. Nah kalau tidak sah nikahnya maka otomatis anak itu berzina hukumnya menurut Imam Syafi'i lah. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena menurut Imam Hanafi dan Imam Malik itu boleh aja nikah tuh kada pakai saksi. Kada pakai saksi. Itu menurut imam yang lain. Tapi kita kada memakai imam yang lain yang 2 itu. Artinya ada imam yang memadahkan boleh kada pakai wali dan boleh juga kada pakai saksi. Cukup dinikahkan saja. Seperti itu. Apabila ada walinya dinikahkan sah menurut imam yang lain. Imam Malik. Kalau Imam Hanafi kada perlu pakai saksi. Kada perlu pakai wali. Yang penting ada saksi sah. Tapi Imam Syafi'i mengambil keduanya. Harus pakai saksi dan pakai wali. Nah saksinya inilah kita nambah hati-hati. Saksinya ini. Jangan diabaikan orang yang taat menjadi saksi itu. Ada ustaz sini barang jadi saksi. Kada penting Tuhannya. Yang penting dia itu taat. Ahli ibadah. Kada dia meninggalkan. Wah kamu jangan jadi saksi. Ustaz ada kami yang Tuhan. Datang mabuk orang jadi ada sah jadi imam. Atau pekerjaan sini memang kayak itu mabuk ada sah. Sering mencuri punya orang misalnya. Itu ada sah jadi saksi. Dan anak kita ada sah jadi nikahnya. Karena kita menurut Imam Syafi'i. Lalu kayak apa solusinya? Nah apabila orang itu banyak di jamaah orang nikah itu, pian yang berdua ini formalitas saja. Karena kita tidak tahu orang ini fasik atau tidak, formalitas saja. Ini penghulunya harus paham bahwasanya kita seberataan ini adalah menjadi saksi bagi anak si Udin ini untuk nikah. Jadi semuanya jadi saksi. Yang berdua ini kada bapaknya tanda tangan. Tanda tangan di buku nikah itu kada bapak. Tanda tangan di saksi itu kada bapak. Tapi kita ini bila mutawatir orangnya banyak maka dihukumkan baik. Siapa tahu di antara yang banyak itu memang ada orang yang taat, orang yang bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, bagus ibadahnya. Nah itu maka sah jadinya. Jadi kita menikahkannya, nah seberataan lah jadi saksi, seberataan. Jangan ditunjuk berdua ini aja. Berdua ini cuma formalitas saja. Formalitas untuk kesahan sebagai administrasinya. Paham kira-kira pian? Paham lah. Hati-hati kita. Ada lagi? Iya boleh.
Sab. Ya. 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 Bagus pertanyaan, dan sering ulun menjelaskan inilah, apabila kekanakan itu mumayyiz itu artinya bisa membedakan yang baik dan buruk, dan bisa dia beristinja, dan dia belum bersunat. Artinya, tetapi dia kan namanya mumayyiz itu bisa berbasuh bekami sendiri, artinya dia tahu yang suci dan tidak suci. Maka apabila dimasuki kekanakan yang belum bersunat tadi, dia sudah mumayyiz namanya, mumayiznya belum bersunat, tapi mumayyiz itu artinya bisa bertaharah namanya, makan sendiri bertaharah, dia bisa berbasuh ini bersih dan tidak bersih, maka sab itu sah hukumnya karena dia taharah bersuci. Makanya orang yang mumayyiz tetapi kada bersunat sah jadi imam, sah hukumnya, wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, karena mumayyiz itu artinya adalah dia itu bisa membasuh berbasuh bekamih dan basuh bahira. Dalam artian dia tahu yang bersih dan tidak bersih. Terkecuali kekanakan tadi kada bisa dia berbasuh bahira, sehingga di dalam kukulupannya itu masih ada najis. Tetapi selama di dalam kukulupannya itu, makanya dimakruhkan. Kita itu ragu-ragu dengan kekanakan itu, sah adanya nih sembahyangnya. Kalau dia wudunya sah, bertaharahnya sah, maka kekanakan itu menjadi sab, itu menjadi sah saja. Artinya kalau dia terputus, berarti kita tidak dapat pahala sab. Paham pian? Kalau dia terputus dengan kekanakan tadi itulah, itu kita tidak mendapatkan pahala sab, tetapi yang bersab di sini tetap dapat pahala sab. Ada terputus saja pahala sabnya saja. Oh, tidak mengganggu. Kadang mengganggu kalau dia itu mumayyiz. Nah, makanya jadi ulun lah, ini harus diketahui lah. Ini panjang ulun menjelaskan kalau orang kulub nih lah. Kenapa dia sah jadi imam, tetapi dia tidak sah menanggung daripada bacaan orang. Kada sahnya menanggung bacaan orang. Contoh seperti orang masbuk, kada sampai terakhir dia membaca Fatihah lalu ikut rukuk. Kan boleh kita itu. Kalau imamnya ini adalah imam yang dewasa, itu wajib kita, kada wajib kita menyelesaikan Fatihah. Kalau imam rukuk 4 dia rukuk, karena ditanggung oleh imam yang ahli namanya menanggung Fatihah. Tetapi kalau orang mumayyiz itu kada ahli, kita harus menyelesaikan Fatihah kita. Kada usah kita 4 rukuk apabila kita itu sama-sama takbir lah. Beda nanti hukumnya dengan masbuk. Wah, ini semalaman ulun menjelaskan inilah masalah sembahyang yang ini. Nah, itu dia kada ahli dalam artian menanggung Fatihah, harus kita menyelesaikan Fatihah kita. Karena dia itu kada bersunat tadi, itu kada ahli hukumnya, dia kada mumayyiz, kada ahli menanggung Fatihah. Karena apa? Karena diihtimalkan di dalam kukulupannya itu kita duga masih ada najis. Nah, takutnya najis itu keluar, lalu dia kada sah sembahyangnya. Tetapi kalau dia itu misalnya basuh bekami, dijalaknya, ya lah, kan mengerti lah, dijalak lah. Nah, dijalaknya itu dibasuhnya di situ, bersucinya seperti orang dewasa biasa aja, ada apa-apa hukumnya. Nah, adalah paham kira-kira pian. Nah, jadi imam nanti dia ada masalahnya. Jadi di sab ada masalahnya, tapi di sab kada jadi masalah dia, karena mumayyiz itu artinya walaupun belum bersunat, tetapi dia hukumnya bersihnya di dalamnya. Karena arti mumayyiz itu bisa bersuci